rencananya Ibu Lina akan melaksanakan supervisi. Jadi sebelum melaksanakan supervisi ini Bu Lina kita akan melaksanakan yang namanya pra-observasi. Nah, dengan pra-observasi ini bertujuan nanti ketika Bu Lina supervisi, jadi ada langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, jadi kegiatan supervisi ini Bu Lina bukan untuk menakut-nakuti Bu Lina, tetapi bertujuan adalah untuk pengembangan diri. Pengembangan diri Bu Lina, karena supervisi ini kan merupakan satu kegiatan untuk pengembangan diri seperti itu. Baik Bu Lina, rencananya pada kelas berapa Bu Lina? Kelas 5. Materinya apa Bu Lina? Rencananya saya mengambil tentang penjumlahan pecahan biasa ya, tapi dia dalam soal drama itu soal cerita. Waktunya kapan ini Bu Lina? Rencananya Besok. Alhamdulillah besok ya Bu Lina, besok. Jam berapa Bu Lina? Pagi di jam pertama itu mulai jam pertama itu rencananya mau 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Baik Bu Lina, kalau seperti itu mungkin Bu Lina sedikit menanyakan ini tujuan pembelajarannya apa nih Bu Lina? Nanti kami akan melakukan demonstrasi. Ya. Dengan demonstrasi itu nanti peserta didik saya nanti akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pecahan dari soal cerita. Dan yang kedua nanti peserta didik akan berdiskusi. Nah, nanti mereka akan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa tersebut yang berpenyebut sama dalam bentuk soal cerita. Dan yang ketiga nanti dalam berdiskusi nanti peserta didik ini dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda dalam bentuk soal cerita. Kita 3 tujuan pembelajarannya Bu Lina. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Lina dengan 3 tujuan ini Bu Lina menggunakan media apa rencananya Bu Lina? Saya dalam pembelajaran ini saya menggunakan media blog pecahan. Sepertinya seru nih Bu Lina ya menggunakan blog pecahan. Iya, semoga seru buat anak-anak ya Bu ya. Amin. Nah, sekarang Bu Lina mau nanya lagi nih Bu Lina, kira-kira area pengembangannya yang ingin Bu Lina capai itu apa Bu Lina? Itu rencananya ada 2 ya Bu. Yang pertama itu dalam pengetahuan, yang kedua dalam keterampilan. Berarti ada 2 ya Bu Lina yang dikembangkan pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu kira-kira bagaimana Bu Lina? Ini di sini akan ada menggunakan pertanyaan menggunakan host ya. Nanti di sini peserta didik akan dapat menggunakan blok pecahan dalam materi tersebut. Mantap itu Bu Lina ya. Nah, kalau keterampilannya bagaimana nih Bu Lina? Nah, di sini kalau dalam keterampilan saya akan memberikan nanti berupa soal cerita. Nanti peserta didik ini dapat menggunakan blok pecahan tersebut dalam menjawab pertanyaan soal cerita tersebut. Mantap. Nah, kan sudah ada tadi tujuannya, sudah ada 3, ada pengembangannya ada 2 ya Bu Lina. Sekarang Bu Lina juga tanya Bu Lina bagaimana nanti strategi apa yang akan Ibu Lina gunakan supaya tujuan pembelajaran ini tercapai? Rencananya di sini saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, PBL itu kan menggunakan sistem kelompok. Nah, di dalam kelompok itu anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Nah, tetapi di dalam kelompok tersebut mereka bekerja dengan menggunakan blok pecahan. Nah, setelah itu nanti akan dipresentasikan menggunakan blok pecahan. Kalau strateginya Bu Lina ya, jadi strateginya itu nanti dengan menggunakan model PBL dan menggunakan media blok pecahan. Nah, jadi nanti berkelompok ya Bu Lina ya. Nanti kita berkelompok nanti bagaimana caranya Bu Lina membaginya? Saya akan rencananya saya akan membagi menurut berdasarkan kebutuhan belajarnya. Misalnya seperti anak-anak yang berkebutuhan sedang, yang ada yang rendah, yang tinggi, nanti akan digabung. Nanti akan dicampur ya Bu. Jadi seru nih Bu Lina karena menggunakan blok pecahan ini. Jadi besok rencananya Bu Lina ya. Jadi kalau besok rencananya apakah Bu Lina boleh melihat besok Bu Lina? Boleh. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk hari ini mungkin cukup saja ya Bu Lina ya. Karena Bu Lina juga akan mempersiapkan supervisi berikutnya. Mudah-mudahan kegiatan besok berjalan. Terima kasih Bu Lina atas waktunya yang kesempatan telah diberikan. Sama-sama. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak ibu semangatnya hari ini ya. Nah, sekarang anak-anak ibu apa kabarnya, nak? Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, mari anak-anak ibu kita berdoa dulu ya, nak ya. Yuk, kita kelas pimpin doanya, nak. Siapkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini udah beres, silakan duduk lagi ya, nak. Hari ini anak ibu udah siap untuk belajar? Siap. Ayo kita keluarkan dulu semua perlengkapan pelajarannya. Yuk, keluarkan bukunya ya. Kita hari ini pelajarannya matematika ya, nak ya. Silakan dikeluarkan. Nyanyi dulu sama-sama biar agak semangat kita ya, nak ya. Silakan anak ibu. Kita berdiri dulu, kita nyanyi dulu biar agak semangat kita ya, nak ya. Siap anak ibu untuk nyanyi? Siap. Sudah apa nyanyinya Halo Halo Bandung, nak? Oke, mari kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Semangat sekali anak ibu hari ini ya. Baik, anak-anak ibu cek dulu kehadirannya. Ini hari ini ada yang nggak datang, nak? Siapa, nak? Kenapa ya, nak? Oh, sakit. Oh ya, kita doakan ya, Yana, semoga cepat sembuh ya. Yuk, kita mulai belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Dan anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan demonstrasi, nanti anak-anak ibu akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pecahan. Nanti ini berdasarkan dari soal cerita ya, nak ya. Yang kedua, dengan nanti anak-anak ibu berdiskusi, nanti akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pecahan. Yang ketiga, nanti dengan berdiskusi, anak-anak ibu nanti akan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pecahan yang berhubungan nanti dengan soal cerita. Oke, kita lanjut ya, nak ya. Nah, kemarin kita udah belajar ya tentang penjumlahan pecahan, ya atau enggak? Sudah. Apa-apa saja nih pecahan yang anak-anak ibu ketahui kemarin? Pecahan biasa, terus campuran, terus pecahan desimal, apalagi nak? Persen. Bagus anak ibu ya, masih ingat ya. Pecahan itu apa sih? Siapa yang bisa? Yuk, ayo nak. Suatu bilangan yang menyatakan bagian dari suatu hal. Bagus sekali anak ibu. Iya, nak? Iya, pecahan itu adalah menyatakan suatu bagian dari suatu bilangan. Berarti bagian ya, bagian dari sesuatu bilangan. Oke, dalam bentuk soal cerita ya, nak ya. Nih,
Ibu memiliki 6 bolu kukus. 6 bolu ya. Berarti itu pecahannya berapa tuh? Ya. Selain itu, ibu memberikan 2 bolu kukus untuk Dito. Berarti Dito berapa dikasih juga? 2. Oke, kita lanjut dulu. Berapa bagian bolu kukus yang diterima Kara dan Dito? Berarti berapa tuh? Sama enggak, Nak? Penyebutnya. Sama enggak penyebutnya? Sama, Nak. Berarti diketahui nanti sebelum anak ibu menjawab, nanti anak ibu harus membuat dulu apa yang diketahui dari soal. Ya, Nak ya? Diketahui. Apa tadi yang pertama diketahuinya? Diberikan ke Kara 3. Sementara ibu memiliki 6 bolu. Diberikan 3. Berarti yang diketahui bolu kukusnya untuk Kara 3/6 bagian. Lalu dari seluruh bolu yang dimiliki oleh ibu. Yang kedua, nih, selain itu, jadi anak ibu harus bisa dulu melihat apa yang diketahui nih. Bolunya diberikan ke Kara, terus diberikan lagi ke Dito. Itu yang diketahui namanya. Paham? Nah, bikin di sini. Berarti kalau kita lihat dari pecahannya 3/6 dan 2/6, sama enggak penyebutnya, Nak? Sama. Apa kata ibu kemarin? Jika dia memiliki penyebut yang sama, apa yang perlu kita jumlahkan? Apa yang kita? Bagus anak ibu. Pembilangnya yang kita jumlahkan. Ya, Nak ya, kalau dia memiliki penyebut yang sama. Kita lanjut dulu ya. Sekarang yang ditanyanya apa di sini, Nak? Ini dia. Berapa bagian bolu kukus yang diterima Kara dan Dito? Berarti ini yang ditanya. Ini adalah yang ditanya 3/6. Terus Dito? Oke. Ini dia. Kita jadikan kalimat matematikanya 3/6 ditambah dengan 2/6. Baru kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan cukup hanya pembilang saja. Ya? Oke, paham anak ibu? Berarti kalau kita gambarkan dia 3/6 ditambah dengan 2/6. Jadinya berapa sayang? 5. Bagus. 5/6. 5/6. Nah, setelah selesai nanti kita jawab proses penjumlahannya, operasinya, baru kita bikin jadinya lagi. Jadi, bagian bolu kukus yang diterima Kara dan Dito adalah 5/6 bagian. Paham enggak, Nak? Paham? Oke, kita lanjut. Berarti di sini 1/2 ditambah dengan 1/3. Kita cari KPK 2 dan 3. Cari KPK dengan pakai tabel. KPK dari 2 dan 3. Nih, ini baginya ini dengan bilangan apa kemarin, Nak? Bilangan bagus anak ibu. Bilangan prima yang pertama apa, Nak? 2. 2 bagi 2 bisa? Dapat berapa? 1. 3 bagi 2 bisa? 1. Jadi KPK-nya berapa sayang? 2 dikali sama dengan 6. Berarti penyebut kita. Sekarang kita jawab lagi. Buat dulu sebelum menjawab soal, anak ibu harus membuat kalimat matematika. Ini dia kalimat matematika. Berarti dia dijumlahkan ya, Nak ya. 1/2 ditambah dengan 1/3. Baru kita cari. Udah kita dapatkan tadi KPK-nya, Nak. Baru kita rubah KPK penyebutnya. Cara mencari pembilang, masih ingat anak ibu? Masih ingat? 6 dibagi 2 dikali 1. Ini dia, 6 dibagi 2 dikali 1. 3/6 ditambah dengan 2/6. Sekarang kita cobakan lagi. 3/6. Kita ambil lagi yang pecahan pecahan 6 kembali. Kita masukkan lagi yang tadi ya. Ini dia. Berapa yang putihnya tadi sayang? Berapa yang putih, Nak? 3. 5/6
6 bagi 5 per 6 bagian. Udah paham caranya? Jadi nanti Ibu akan bagikan blok pecahannya ke masing-masing kelompok. Kita isi dulu LKPD kita. Anak Ibu udah bisa membuatnya LKPD kita? Udah bisa? Bisa enggak mengerjakan LKPD sekarang? Atau ada enggak yang mau ditanyakan dulu? Tanyakan ke Ibu dulu sebelum kita membuat LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Nak? Kalau tidak ada, kita lanjut mengisi LKPD ya. Baca nanti masing-masing soalnya dulu ya. Satu bersama. Satu per kelompok ya, sayang. Nah, sekarang perhatikan dulu cara menjawab soal. 1. Bacalah terlebih dahulu soal yang telah tersedia. Harus kerjasama ya. Gambar yang ini ya. Mana yang 5/10? Terus ditambahin yang pecahan 5/10 1 dan 3/10, berarti yang diambil adalah pecahan ini berapa ini? Berapa katanya? 5/10. Terus berapa lagi? Berapa lagi? Nah, mana yang 3/10? Mana yang 3/10?
Terus, mana satu lagi? Mana yang 510-nya? Nah, nanti gambar ini dibikin ya di dalam apanya? Kelompok. Sudah siap lagi, Nak? Oke, maju kelompok 1 untuk mencari, mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1. Silakan dibacakan hasil diskusinya ya. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang diketahui dari soal. Jadi banyak buah pasir keduanya untuk membuat kue adalah 8 kedua diketahui Jepang membeli 2 perwakilan dan Santi membeli 3 perwakilan. Ditanya berapakah jumlah hadiah dan bunga dan kunci? 2 bagi 8 ditambah 3 bagi 8. Nah, Jadi banyak juga Ika dan Santi adalah berarti penyebutnya sama ya? Oke. Iya.
Ya, karena penyebutnya tidak sama, berarti dicari KPK-nya dulu ya. Bagus. Jadi berapa hasilnya? Dapat? Ya, terus? Oke, nah beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah Ibu, berarti kita sudah selesai mendiskusikan LKPD kita ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya dulu, masing-masing kelompok. Silakan kumpulkan ke depan ya nak. Iya. Oke. Nah, baik anak-anak Ibu, dari yang sudah kita pelajari seharian selama materi pelajaran tadi, anak-anak Ibu senang nggak? Ada senang? Iya, senang ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut dengan penutupan pelajaran kita hari ini, anak Ibu isi dulu soal evaluasinya masing-masing ya. Nanti ini dibuat di dalam buku latihan, tapi tanpa menggunakan blok pecahan lagi. Jadi ini dicari, diketahui, ditanya, dijawab, dan langsung jadi seperti itu ya. Jadi tidak usah tidak perlu memakai gambar. Paham nak? Iya, soalnya tidak usah dibuat, anak ibu langsung buat di dalam buku latihan. Ini soalnya masing-masing ya. Iya. Sekarang bikin ya. Silakan diisi dalam bentuk ada diketahui, ada ditanya, ada jawab ya, dan ada jadinya. Langsung dibuat dalam buku latihannya nak ya. Dalam buku latihan nak bikinnya. Matikan dulu, matikan. Dah, selesai ya.
dikumpulkan soal evaluasinya, soalnya saja. Silakan dikumpulkan ya. Oke, silakan dikumpulkan. Mana Ibu, silakan dikumpulkan ya. Sudah selesai ya. Baik anak-anak Ibu, karena kita sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya, artinya pelajaran hari ini kita tutup ya nak ya. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, jadi ketika pada saat anak Ibu mengerjakan soal latihan secara sungguh-sungguh, mendengarkan kata guru kita secara sungguh-sungguh, Ibu pastikan anak Ibu pasti akan mendapatkan ilmu pada saat belajar. Oke? Paham maksud Ibu nak? Oke, masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik anak-anak Ibu, hari ini coba dulu disiapkan untuk pulang ya. Beril, silakan disiapkan dulu ya nak ya. Duduk aja sana. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Ibu boleh keluar ruangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi ibu-ibu hebat pada pagi hari ini. Hari ini Bu Yenda didampingi oleh seorang yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ibu Elfayeni sebagai pengajar praktik Bu Yenda yang angkatan 9. Sama-sama Ibu. Setelah itu Bu Yenda juga didampingi oleh guru hebat juga di SDN 22 Alas Barat, yaitu Ibu Fitri Rizarina. Nah, Ibu Fitri Rizarina ini adalah rekan sejawat Bu Yenda. Beliau mengajar di kelas 5C seperti itu. Nah, pada kemarin ya Bu Rina ya, kita sudah melaksanakan yang namanya observasi. Nah, Bu Ina kemarin Bu Ina sudah juga menyampaikan tujuan kita melaksanakan supervisi kemarin itu adalah untuk mengembangkan diri guru, terutama adalah Ibu Arina sendiri. Seperti itu ya Bu ya, kemarin sudah kita sampaikan. Alhamdulillah juga kemarin Ibu Yenda sudah masuk ke dalam kelas Bu Ina ketika observasi Bu. Observasi alhamdulillah berjalan dengan lancar, di mana sedikit ada catatan dari Bu Yenda, Ibu Rina. Nah, sekarang kita mau nanya nih Bu Rina, bagaimana perasaan Bu Rina kemarin setelah melaksanakan observasi kemarin? Terima kasih Bu Yenda atas kesempatannya. Juga Bu, terima kasih. Di sini kemarin kita kan sudah mencobakan supervisi dalam kelas dengan materi penjumlahan pecahan. Nah, di sana kami kan menggunakan metode model pembelajaran PBL. Di sini anak-anak melakukan kegiatan belajar kelompok, lalu akan dipresentasikan ke depan kelas. Nah, di sana anak-anak begitu senang rasanya dilihat dari kegiatan itu, anak-anak sangat luar biasa sekali Bu. Jadi mereka itu belajarnya sangat gembira dengan teman-teman ini. Karena apa? Karena dia melakukan kerja kelompok itu secara bersama-sama, tanpa ada meninggalkan teman yang rendah, teman yang sedang, teman yang tinggi, tidak.
strategi-strategi yang Bu Ina gunakan. Ada PSG-nya di sana. Bu Ina juga menggunakan ice breaking pada anak. Nah, setelah itu Bu Ina juga menggunakan yang namanya pendekatan tipek. Iya. Dan juga Bu Ina menyampaikan tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Ina menggunakan media blok pecahan. Nah, dengan blok pecahan itu kemarin Bu Ina lihat anak betul-betul aktif, antusias seperti itu ya Bu Ina ya. Setelah itu juga Bu Ina lihat kemarin itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu Bu Ina lihat Bu Ina sudah membagi kelompok, mana anaknya yang visual, audio visual, dan kinestetik. Nah, di sana juga Bu Ina sudah menggunakan media. Ada menyediakan video kemarin ya Bu Ina ya, juga menyediakan bacaan, juga menggunakan media pembelajaran seperti blog pecahan seperti itu. Nah, juga Bu Ina menggunakan LKPD yang Bu Ina lihat kemarin. Nah, LKPD itu bertujuan untuk supaya siswa ini mengetahui atau sudah memahami pembelajaran yang Bu Ina sampaikan seperti itu. Karena mungkin ada sedikit catatan Bu Ina untuk Bu Ina. Catatannya di sini Bu Ina begini Bu Ina. Ketika Bu Ina sudah menggunakan model PBL, nah mungkin untuk pertemuan berikutnya dengan siswa mungkin bisa menggunakan model PJBL lagi ya Bu Ina ya. Insyaallah akan dicoba ya Bu. Iya, dengan model PJBL. Karena model PJBL menurut Bu Ina juga mungkin luar biasa juga dari PBL ini Bu Ina. Karena Bu Ina lihat kemarin ketika menggunakan model PBL, sintanya itu kelihatan sekali sama Bu Ina. Anak betul-betul aktif, guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, pada pasca observasi ini Bu Ina mungkin ada sedikit refleksi. Refleksi yang pertama itu adalah pada saat Bu Ina mensimulasikan mengajar itu baik sekali. Nah, kemampuan Ibu Ina dalam mengelola kelas juga baik. Nah, sekarang Bu Ina mau tanya nih Bu Ina, kira-kira ketika Bu Ina mengajar gitu ya, menurut Bu Ina apakah siswanya sudah aktif atau bagaimana? Begini Bu, karena kami menggunakan model pembelajaran PBL, jadi memang tujuannya ke anak. Jadi siswa ini memang melakukan apa yang ada di LKPD. Jadi setelah nanti selesai mereka berdiskusi, mereka presentasikan kembali. Nah, nanti teman-teman yang mempresentasikan, apa yang sudah didapatkan dalam diskusi. Nanti teman-teman yang tidak di depan, tidak mempresentasikan depan, nanti akan memberikan tanggapan. Nah, di sanalah nanti akan ada proses tanggung jawab antara siswa yang presentasi dengan nanti. Iya, baik. Bu Ina juga mau nanya nih, kira-kira menurut Bu Ina bagaimana tindak lanjut Bu Ina ke depannya seperti apa gitu, di kelasnya seperti apa? Jadi begini Bu, mungkin anak-anak ini selama ini tidak terbiasa ya Bu ya dengan berdiskusi. Mungkin karena tidak terbiasa ya Bu. Iya. Selama ini kita tidak pernah, rasanya mungkin sangat jarang ya Bu ya, sangat jarang menggunakan model pembelajaran ini. Apalagi yang pakai tipek, diferensiasi, itu pada saat kurikulum mereka ini untuk kami merasakan yang namanya ada kaitan dengan model pembelajaran, ada tipek segala macam. Jadi mungkin untuk seterusnya insyaallah saya akan melakukan hal yang seperti itu. Terima kasih Bu Rina, luar biasa sekali, mulai dari kita melakukan pra-observasi, dari observasi sampai dengan pasca observasi. Mudah-mudahan tindak lanjut yang akan Ibu Ina berikan itu bisa berdampak baik kepada siswa dan berpihak kepada murid. Seperti itu Ibu Ina. Mungkin itu saja Ibu. Ya, boleh Ibu. Terima kasih kepada Ibu, sejawatnya Bu Ina yang sudah berkolaborasi dengan Bu Ina. Betul yang disampaikan Ibu tadi PBL ke depannya, ya memang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat dibutuhkan sekarang ini. Dan Ibu sudah merasakannya ya. Dan terima kasih juga kepada Bu Ina sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan teman. Baik, untuk pasca observasi ini, Bu Ina sudah menyampaikan tujuan kepada teman sejawat, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan di kelas. Kemudian Bu Ina juga sudah memberikan gambaran untuk kedepannya seperti apa itu dari
Bu Rina tadi. Dan semoga yang sudah teridentifikasi ini Bu Yena bisa membentuk seperti membuat aksi nyata. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu, kemudian terima kasih juga buat Bu Yena selalu berbagi dengan teman sejawat, apalagi ilmu yang kita berikan kepada teman itu sangat bermanfaat. Nah, pahalanya sangat berlipat ganda nanti di akhirat. Jangan jangan pokoknya kita ikhlas dengan secara ikhlas, dengan secara sukarela, selalu berbagi terhadap ilmu yang terus belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Rina atas kesempatannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita kedepannya tetap berkolaborasi dalam proses pembelajaran dan berpihak kepada murid. Oke, itu saja Bu Rina pada pagi hari ini Bu Rina. Jika ada katakanlah Bu Rina yang salah, mohon dimaafkan ya Bu Rina ya. Semoga kita bisa memajukan pendidikan ke depannya. Baik, terima kasih Bu Rina. Kita sudahi dengan doa keselamatan ya Bu Rina ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Rina.